Saya buat tulisan juga itu, begitu peristiwa terjadi, saya buat tulisan judulnya adalah klarifikasi, ya itu klarifikasi Prabowo Teddy, ya karena memang sentrumnya ada di situ, sentralnya. Jadi ini dibutuhkan klarifikasi, karena ada dua hal yang menonjol di sana. Yang pertama adalah soal kemewahan ya yang ditunjukkan oleh presiden beserta sekretaris kabinet dan juga stafnya, ya, yaitu menginap di hotel Four Seasons, ya, Four Seasons Hotel George V Paris, ya, yang orang sudah menilai memang itu harganya harga tinggi dan hotel itu termewah. Di situ Greta Garbo, ya, sampai ke Beatles pernah menginap di sana. Jadi memang itu pernah menginap di sana. Jadi berarti itu memang hotel selebriti, ya. Ya katanya mahal gitu. Yang luxury terutama, ya, yang ada yang murah puluhan, sampai ke ratusan juta, sampai ke 500 juta semalam ada di sana. Jadi kita nggak tahu yang kemarin digunakan itu yang berapa, gitu. Tapi orang menduga antara 200 gitu sampai 300 juta per malam, itu dugaannya. Jadi pamer kemewahan, padahal Presiden Prabowo pernah menyampaikan pidatonya, yaitu kita harus berhemat, gitu kan, menyederhanakan semua kegiatan-kegiatan, gitu. Karena kita sedang melakukan pengetatan ikat pinggang, gitu. Jadi negara ini harus dikelola dengan sehemat mungkin, gitu kan, karena itu adalah bagian dari upaya mesejahterakan masyarakat, termasuk upacara-upacara, termasuk juga peringatan-peringatan, termasuk disebut secara eksplisit di sana, seperti peringatan hari ulang tahun, katanya. Itu cukup di kantor saja, gitu, dengan jumlah terbatas. Nah, di tengah-tengah ungkapan-ungkapan seperti itu, ternyata itu kan kunjungan ke Paris itu menginap di tempat yang mahal, gitu, dan itu demonstratif lagi, itu masalahnya, ditampilkan. Berarti ini kan menunjukkan kesenjangan sosial yang diperlihatkan, gitu, karakter hedonis, gitu lah, karakter yang mendahulukan tampilan itu, sehingga sebetulnya ini menyakitkan hati rakyat, menyakitkan hati masyarakat, gitu ya. Oleh karena itu maka pola membangun kesenjangan sosial yang tinggi ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial, sekaligus bisa menimbulkan juga nanti penyikapan-penyikapan dari rakyat ke masyarakat terhadap perilaku pemimpinnya yang ambivalen, gitu ya, yang nggak konsisten. Saya kira ini yang pertama, gitu, soal kemewahan yang ditampilkan oleh karakter pemimpin yang hedonis. Saya kira ini musuh dari gaya hidup publik, gitu ya, yang sebaliknya. Saya kira itu mencolok sekali. Nah, yang kedua adalah soal istimewanya ulang tahun dari Teddy Indra Wijaya ini, ya. Jadi begitu istimewa sampai dalam bahasa media itu Prabowo membuat kejutan untuk Teddy tentang harlahnya itu, tanggal 14 April 2026 yang ke-37 kalau tidak salah, itu ulang tahunnya. Biasanya gitu kan, itu kalau ada pasangan yang misalnya bertunangan, gitu ya, kemudian untuk menunjukkan rasa cintanya itu dia tidak mengeksplisitkan dulu agenda, tiba-tiba bawa kotak, gitu ya, kotaknya itu ada cincin, gitu kan, sehingga pasangannya terkejut. Iya, itu kan biasanya suka begitu, kejutan untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Nah ini, gitu kan, seperti itu, sehingga ada apa, gitu kan, hubungan spesial apa, gitu, antara Prabowo dengan Menteri Seskapnya ini,
sekretaris kabinet ini, Teddy Indra Wijayanya ini, gitu kan. Sementara gunjingan-gunjingan itu sudah sangat luas sekali di mana-mana sebenarnya. Bahkan postingan-postingan menunjukkan keakraban, gitu, kehangatan juga, gitu antara keduanya ini beredar di medsos. Gitu. Oleh karena itu, menurut saya dan klarifikasi. Jadi Prabowo dan Teddy harus klarifikasi tentang hubungannya. Gitu. Apakah memang itu sebatas pimpinan dan anak buah, gitu kan? Antara presiden dengan Seskap, gitu, seperti itu, atau karena Prabowo sudah berusia lanjut dan Teddy muda, mungkin dianggap anak, gitu kan? Bisa saja hubungan orang tua dengan anak angkat, atau mungkin yang ketiga, gitu, yang orang juga bisa menduga-duga, oh jangan-jangan ini ada pasangan yang tidak normal, gitu. Khawatir publik itu muncul perilaku, gitu ya, yaitu menyukai sesama jenis, mencintai sesama jenis, nah gitu. Ini dugaan itu muncul, makanya tiga kemungkinan tadi harus diklarifikasi. Nah, klarifikasinya bisa langsung Pak Prabowo dengan Teddy, silakan. Atau yang kedua, karena ini menyangkut juga masalah aspek-aspek moral, maka mereka yang punya kewajiban berada di depan seperti ulama, kiai, rohaniawan, pemuka agama, datang ke Prabowo, gitu kan, sampaikan apa benar nggak, gitu kan, dugaan-dugaan publik itu, fitnah itu benar atau enggak, sampaikan. Kalau benar beri nasihat, kalau nggak benar juga cari solusi, gitu. Yang penting clear, ini presiden loh, gitu, presiden sekian ratus juta penduduk, gitu, bukan orang biasa. Kalau orang biasa masa bodoh lah, walaupun itu kita kritisi juga kan perilaku menyimpang itu, gitu. Tapi ini presiden, jadi nggak bisa dibiarkan, gitu. Atau, gitu kan, pola lain yang terakhir, langsung saja karena ini sudah menimbulkan fitnah, Pak, gitu ya, sudah menimbulkan fitnah, maka Prabowo memecat Teddy. Daripada fitnah berkembang, pecat, reshuffle, berhentikan untuk menghindari fitnah lanjutan, gitu. Dan itu bagian solusi yang bisa kita tawarkan, yang diambil untuk menyelesaikan pergunjingan ya, atau gosip-gosip yang tidak sehat berkenaan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya kira ini respon rakyat, respon publik, bagian dari masyarakat terhadap peristiwa yang kemarin sangat mencolok sekali, itu yaitu perayaan ulang tahun di Four Seasons Hotel George V Paris, gitu kan. Dan Paris itu kota fashion, dan kadang-kadang juga perilaku menyimpang juga menonjol di sana, gitu. Jadi di sana hal yang biasa. Saya kira ini harus kita clearkan, harus dikelirkan, menyangkut pemimpin negara Republik Indonesia yang berbasis moral negerinya ini, bahkan berdasarkan Pancasila yang pola sila satunya ketuhanan yang Maha Esa. Agama itu menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengatur dan mengendalikan perilaku menyimpang dari pemimpin dan warganya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan berkaitan respon terhadap apa yang terjadi kemarin, khususnya tanggal 14 April 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.